Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini orang menggeluti berbagai pekerjaan yang bisa jadi pekerjaan dulu tidak ada, tetapi hari ini muncul. Yang penting bagi mereka bagaimana mereka bisa menghasilkan uang. Di antara pekerjaan yang hari ini sangat terkenal, pertama disebut dengan buzzer, yang kedua disebut dengan influencer. Nah, yang kedua influencer ini muncul kemarin ketika ada temuan dari Indonesia Corruption Watch bahwa negara ini mengucurkan cukup banyak uang yang mereka berikan kepada kelompok-kelompok tadi. Nah, mengapa mereka sampai menyewa orang-orang tertentu untuk menyampaikan pesan mereka? Karena sesungguhnya negara tidak percaya diri lagi menyampaikan program apa yang mereka tawarkan ke dalam masyarakat. Nah, ada dua bentuk pekerjaan. Pertama saya sebut tadi buzzer. Buzzer itu kalau bahasa tajwidnya gunah. Enggak joleh Pak. Gunah itu kan enggak joleh. Masuk ke sana. Nah, tugas mereka cenderung untuk lebih dekat kepada perpolitik. Biasanya orang-orang buzzer ini digunakan oleh orang-orang politik atau politikus untuk mengajukan apa yang mereka inginkan. Tugas mereka menyampaikan, membuat isu-isu dan seakan-akan isu itu benar. Contoh, maaf, yang terakhir yang paling terkenal ini rahasia kita saja Pak. Pertamina merugi pada kuartal pertama sebanyak 11 triliun. Ketika rapat apa yang dia bangun hari ini, bukan mengapa kok Pertamina rugi, tapi dibuat cenderung bahwa perlu dihilangkan minyak pertalite sama dengan premium. Padahal yang membuat rugi itu bukan itu Pak. Apalagi pertalite bukan minyak subsidi. Yang subsidi itu hanya premium. Kemudian kebutuhan masyarakat sekarang juga sudah berubah. Tapi dibuat itu agar menghilangkan sinyal bahwa ada kerugian yang besar. Apalagi maaf, janji Ahok dulu, kalau 7 bulan dia tidak bisa mendatangkan keuntungan, maka seluruh gaji akan dikembalikan. Mana janjinya? Nah, untuk menutup seluruh kekurangan tadi, buzzer itulah kerja Pak. Dibuat pekerjaan, membuat isu-isu, dan isu-isu baru itu dianggap dan diharapkan bisa menghilangkan isu kekurangan mereka. Sama dengan influencer. Influencer itu beda. Bedanya dengan buzzer mana? Bedanya kalau influencer itu yakni orang yang kerjanya memang menjual program itu kepada masyarakat. Tapi kedua-duanya ada untungnya Pak. Apa untungnya? Mereka mendapatkan uang dari apa yang mereka lakukan. Dan pekerjaan itulah hari ini banyak. Apakah pekerjaan seperti itu? Apakah tidak ada dahulu Pak Ustaz? Ada. Maaf, saya membawa isu ketika sebelum Muharram tentang kasus tragedi Karbala. Siapa yang mengagung-agungkan isu itu Pak? Siapa yang membesar-besarkan? Seakan-akan ada tragedi yang besar, itu dilakukan orang-orang Syiah. Masalahnya mengapa isu itu terjadi? Karena ada kepentingan Syiah. Dan siapa yang menyebabkan tragedi itu terjadi juga dilakukan oleh pengkhianat orang Syiah. Kita masih ingat tahun 60 Hijriah ketika Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah menggantikan ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada 2 orang laki-laki pemuka Madinah ketika itu tidak mau mendeklarasikan kesetiaan atau baiat. Salah satunya Husain. Ketika Husain tidak mau membaiat kepada Yazid, orang-orang Syiah mengambil kesempatan dengan mengirimkan aspirasi bahwa mereka mengirimkan surat dukungan, kami tidak akan membaiat Yazid dan kami akan setia kepada Hasan. Maka Husain mengirimkan utusan Muslim bin Iyad ke Kufah membuktikan apakah isu itu benar atau tidak. Tapi maaf, ketika gubernurnya Ubaidillah melihat ada kekuatan pemberontakan, maka dia akan mengancam orang-orang Kufah yang tidak mau membaiat Yazid akan diperangi. Ketika itu apa kata orang Syiah? Kami 4.000 orang siap bersama Muslim. Kita kepung nanti yang namanya bentengnya Ubaidillah. Kita akan buat, mendapatkan kejutan. Maka Ubaidillah mengatakan, saya akan kirimkan bantuan bala tentara dari Suriah, Damaskus. Mendengarkan apa yang diancam oleh gubernurnya ketika itu. Orang 4.000 orang yang akan demo besok Pak, tinggal 30 orang. Maka terbunuhlah pada saat itu Muslim bin Iyad. Dan itu terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah ketika wukuf di Arafah. Subhanallah. Begitu selesai,
Apa yang terjadi? Orang-orang buzzer Syiah tadi mengungkapkan, dibuatlah cerita-cerita sedih. Maka maaf kalau Bapak baca cerita tentang hadis-hadis orang Syiah, ada yang mengatakan ketika Husain itu meninggal atau mati syahid, maka maaf hujan dari langit turun kalau airnya berupa campuran darah. Batu kalau diangkat dari tanah, maka di bawah batu itu ada darah. Kepala yang namanya Husain diarak, ditendang, mulai dari Karbala sampai ke Syam. Nggak ada cerita itu, Pak. Nggak ada sama sekali. Tapi mereka membuat apa? Agar sebuah kebencian itu muncul, agar kita benci terhadap kelompok Yazid bin Muawiyah, kemudian kita mendukung mereka. Tapi maaf, sampai hari ini ada tidak sejarah yang mengatakan keterlibatan Yazid atau keluarga Muawiyah dalam membunuh Husain? Nggak ada, Pak. Tapi mereka kembangkan itu. Padahal maaf, yang mengkhianati mereka, kemudian memuji-muji berlebihan mereka, kemudian menuduh orang melakukan kezaliman juga mereka, padahal mereka yang berbuat. Itulah buzzer. Itulah muncul ke permukaan. Padahal maaf, kalau kita tengok dalam sejarah, banyak orang yang lebih wafat, lebih tragis dari kematian Husain. Maaf, Umar bin Khattab mati ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' ketika dia solat subuh. Utsman bin Affan sampai hari ini tidak tahu siapa pembunuhnya. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh, tapi mereka tidak pernah membesar-besarkan. Bahkan mereka menuduh mereka yang mati syahid sebelum Ali itu adalah orang yang mengambil kekuasaan dengan paksa. Maka maaf, Bapak lihat terakhir ini ketika mereka mencambuk punggung-punggung mereka dengan benda-benda, maka maaf di Iran itu, Pak, asal mendekati Asyura atau 10 Muharram, maka akan banyak dokter datang dari luar negeri untuk memberikan perawatan, karena mereka meyakini kalau mereka menyakitkan diri mereka, maka seakan-akan mereka nanti di surga akan bertemu dengan Husain. Nah, buzzer-buzzer itu sekarang juga muncul ke permukaan. Dia membuat isu-isu, Pak, yang maaf, yang tidak ada faedahnya. Mulai isu khilafah, saya kadang-kadang ketawa, begitu ditakutkan. Padahal maaf, pernah muncul di mana dia di Indonesia? Dan apa yang telah dibuat? Apakah memang ada pemberontakan khilafah di Indonesia? Nggak pernah, Pak. Yang ada itu PKI, tapi dimunculkan seperti kebencian. Tapi sesungguhnya bukan khilafah atau paham khilafah itu yang dimunculkan. Tapi maaf, setiap ada isu mereka mendapatkan keuntungan. Pinya itu di situ, Pak. Tidak ada isu dibuat isu. Kalau tidak ada isu kan piti, tidak ada piti masuk. Kan itu aja masalah, Pak. Dibuat macam-macam. Nah, itulah kerja buzzer. Dan maaf, di mana tempat sekarang ada? Ada politik di situ akan bermain. Menjelang pemilu mereka akan bermain, menjadi tim yang akan memuji-muji. Begitu mereka tidak dibawa, mereka akan menjadi pembenci. Di dalam Islam yang disuruh adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang kepada kebaikan, hindari kepada kemungkaran. Kalau seandainya dia benar, dukung. Kalau dia salah, tegur. Itulah posisi Islam. Dia tidak benci terlampau benci, tapi juga tidak cinta terlampau cinta, sehingga objektif dalam melihat seluruh masalah yang ada di depan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.